balik lagi sih Hmm, Mas ke ritme manusia. ritme manusia. Gimana ritmenya? Di mana kita memang manusia itu kan pada dasarnya hakikatnya butuh jeda. Iya, iya. Mhm, Sosial media ini erat kaitannya dengan comparison, mhm, pembandingan. mhm, Seperti yang mhm, tadi juga mhm, kamu sampaikan, membandingkan. Membandingkan ini kan ada kayak pressure ya, mhm. tekanan. Entah itu berupa prestasi gitu. Aku kok nggak sepres be seprestasi dia ya gitu. Prestasiku kok nggak kayak sekeren dia ya. Fokus ke prioritas ya Mas. Fokus ke prioritas. Karena Iya, gini, terkadang kan kita itu, ketika kita tahu kita punya kontrol iya, atas kegiatan tertentu, mmm. cemasnya naik apa turun? Kembali lagi di podcast Kesehatan Mental Mulu. Podcast ini kolaborasi antara saya, Aji Santoso Putro, dengan Habib Jafar dan Rumah Cahaya. Sesuai dengan namanya, judulnya adalah Kesehatan Mental Mulu, maka podcast ini akan ngobrolin membahas tentang kesehatan mental. Saya setiap episodenya ngajak teman-teman psikolog, psikiater, profesional kesehatan mental, dan siapapun yang punya ilmu, yang menguasai kemampuan skill terkait dengan psikologi dan kesehatan mental. Ya. Dan episode kali ini temanya adalah tentang pola asuh relasi orang tua dan anak, atau disebut dengan parenting. Teman ngobrol yang saya ajak di episode ini adalah Mbak Winnie Nila, Ya, dan dipanggilnya Winnie ya? Winnie. Bukan Winnie the Pooh ya, Bukan. Winnie. Oke. Nah, kita akan ngobrolin tentang itu tadi ya, Mbak, ya? Ya, Relasi orang tua dan anak. mhm, Karena relasi itu kan penuh cerita ya. betul. Ada gembiranya, tapi juga ada konfliknya, ada tantangannya, apalagi di Betul. masa sekarang. Mhm, mhm, Dan tentu teman-teman banyak pertanyaan terkait hal itu. mhm, Mungkin dia posisinya sebagai orang tua dan dia bingung mhm, ketika berrelasi dengan anaknya, atau sebaliknya posisinya adalah sekarang ini dia sebagai anak mhm. dan bingung juga berrelasi dengan orang tuanya sendiri. Tapi sebelum ke situ, kenalan dulu dengan teman-teman semuanya. Mbak Winnie ini dulu kuliah S1 psikologi di Di Universitas Tarumanagara, Untar. 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 Angkatan tahun berapa boleh tahu? 2006. 2006. Udah tua ya Mas ya? Lebih tua saya. Oh, Tapi menjelang 40 berarti ya? oh iya, Iya kan? betul. Saya udah OTW. 40 plus soalnya. Dan nanti, akan banyak tantangan kalau udah Mhm. 40 ya, usia 40. Beda lagi tahapan perkembangannya ya. Tahapan Tugas perkembangan tugas deh. perkembangannya juga berbeda ya. Eee, terlalu anak psikologi sekali ya Iya, ngomongin perkembangan. Lalu S2-nya juga di Untar? di Untar juga. Oke. Dan waktu S1 dulu memang eee, udah punya apa ya istilahnya, "Oh aku kepengen mempelajari psikologi lebih ke situ," gitu atau belum waktu S1 dulu? Uniknya belum, Mas. Skripsimu apa, Mbak? Skripsiku itu terkait motivasi berprestasi. Oh tapi sudah pendidikan ya? Sudah pendidikan banget Sudah kayaknya ya. pendidikan, berarti memang sudah ini ya, S1 Iya, sudah ada, seneng mempelajari psikologi iya. pendidikan. Lalu S2-nya? S2-nya itu terkait dengan Hardiness siswa atlet. Ini, Ya ke pendidikan juga kependidikan iya, karena sih. memang Ini kamu ada siswanya psikolog ya. dan kamu adalah psikolog pendidikan kan Iya, memang ya? betul. Oke, oke. Tapi memang lucunya waktu Mhm, S1 lulus itu nggak mhm. ada tuh kayaknya mau lanjut Oh gitu? S2 atau magister profesi. Udah capek duluan kayaknya, kok skripsi begini banget gitu ya. Cuma ya ternyata lanjut lagi Heeh, dan di tempat yang sama. iya. Nah, Untungnya lulus ya. untungnya lulus. Dan kenapa pendidikan? Karena kan S1-mu, S1 itu, skripsi itu Iya, udah pendidikan gitu, mhm. temanya pendidikan. Padahal bisa Lalu umum ya. bisa umum, kalau aku dulu justru ke Pio, Mmm, karena aku ngelihat kelihatannya Pio lebih lebih menarik gitulah, mmm, karena dulu ngelihat secara apa ya, ngomongin bisnis dan sebagainya di mhm, masa mhm, itu mhm, mhm. kayak, oh menjanjikan ini buat masa depanku gitu. Lalu kamu S2 kan pendidikan lagi kan? Yes, Kenapa betul. pendidikan? Kenapa kamu berminat terkait pendidikan? Mungkin ini juga ada, sedikit banyak pengaruh dari, lingkungan keluarga. Oh, Karena memang, ibuku sendiri ah. pengajar Oh ya dan memang dari juga lahir kamu memang sudah sudah latar dan belakangnya namaku pendidikan juga ya? kan ada Winnie Nila Wisudawati ya. Sudawati. Doa Iya kayaknya itu iya. gitu.
Dan juga papaku itu juga, kerjanya di bidang pendidikan. Jadi mungkin, Oh, memang. vibe-nya atau Iya, ambience-nya dari kecil, iya, itu iya. jadinya, Pendidikan. bukan diarahkan sih sebenarnya kan, Iya, cuma mengarahnya jadinya ke arah sana iya, memang gitu. sudah tidak bisa nolak kalau sudah Iya, lahir sudah sudah punya apa ya, terkondisi. Iya, pandangan iya, pemandangannya yang kayak kamu lihat sejak kecil memang iya, udah pendidikan banget gitu ya. benar benar benar. Wisudawati ya, ya Iya, dari kata kata wisuda itu pun sudah pendidikan sekali gitu ya. iya, Nah kalau benar. kalau pendidikan sekarang, Mhm, sebelum masuk ke pertanyaan mhm pertama mhm ya mhm. dan selanjutnya, tantangannya apa? Pendidikan di zaman sekarang? Pendidikan di zaman sekarang itu pastinya lebih variatif Variatif? dan juga terkadang kalau kita bisa bilang isu-isunya itu makin menarik Menarik. menarik. Ini Bahkan ya gini, kata yang kamu pilih menarik ya, menarik, diksinya menarik, ini menarik ya. menarik. Iya. Bahkan mungkin kalau kita bicara pendidikan itu kan Mhm, dari usia prasekolah sampai oke, dengan, perguruan tinggi kan perguruan tinggi. sebenarnya. Hmm, Nah, bahkan di, usia atau pendidikan prasekolah aja, mhm, itu tuh isunya juga udah sangat wow gitu. iya, Satu hal ya, kalau saya bisa katakan, heeh, kita kemarin kan memang sempat pandemi, iya, untuk 2020 anak-anak ya, iya kan, mhm, untuk anak-anak yang memang kemarin itu rezekinya dapat pandemi iya, gitu ya, entah lahirnya pada saat itu atau mmm, mungkin pada saat kecilnya itu, di masa di pandemi masa itu, pandemi itu juga isu-isunya makin, kencang gitu. Kayak misalkan kalau contoh? misalkan kita di, usia kinder ya atau Iya, prasekolah, untuk yang speech delay hmm, iya, makin banyak. iya, iya, Kadang-kadang kan mikirnya apakah memang itu gangguan kah, mmm, genetikah genetika. atau lain sebagainya, tapi sebenarnya juga lingkungan itu Nah, sangat iya bener itu di mempengaruhi situ kan ya, gitu ya. nurture ya Iya istilahnya, kan? bukan nature aja tapi nurture lingkungan Bener itu ngaruh banget, sekali bener ya. bener bener. Yang memang namanya anak ibaratnya dikurung kan pada saat Iya, itu, iya, ya karena alasan kesehatan dan lain bener, sebagainya. mhm, Jadi untuk, kesempatan dia buat mmm, explore, untuk mencoba hal baru, iya, kecemasan orang tuanya juga yang nantinya juga ngaruh kan juga ya ngaruh di di situ ke ya, parenting-nya mhm. kan jadi takut coba dan lain sebagainya, itu ngaruh banget. Ya aku jadi ingat keponakanku, Heeh, lebih tepatnya keponakan istri, jadi mhm mhm, adiknya istriku punya anak, mhm, sehingga mmm, pada waktu pandemi itu memang masih kecil ya, mhm setahun 2 tahun gitu. mhm mhm, Dan karena situasi waktu itu kan, apa itu, social mhm mhm, distancing dan hidupnya di apartemen kan, mhm mhm. itu mengalami speech delay itu. Iya, Iya, gadget, adiksi gadget juga makin itu ya jadi ini ya, nggak ada pilihan yes, kegiatan lain ya. Iya, koneksi sama orang tua dan sama anak nanti kita bahas iya ya. iya nanti Itu kita juga bahas, iya iya. ini Iya semuanya saling berkaitan iya, gitu kalau misalkan termasuk ini juga, waktu itu dia jarang mhm, jarang banget ketemu orang lain iya, selain kakaknya dan orang tuanya mhm, gitu. proses Jadi adaptasinya kan juga jadinya lebih iya sulit. iya, ketemu kami itu jadi, takut Iya, gitu. Tapi, alhamdulillah ketika sudah membaik, pandemi sudah membaik dan sekarang malah justru aktif banget ngomongnya. Jadi malah bawel iya iya, ya, jadi mhm. menyenangkan sekali kalau ngobrol Anak-anak yang sama dia. dengan gangguan sensori juga kan makin banyak. Waktu itu ya? Iya. Ah, Yang biasanya anak dilepas hmm, di mana, taman, iya, mereka bisa telanjang kaki, kena rumput, atau heeh, misalkan dulu kan bisa ke pantai, iya, grounding iya ya, pasir grounding, dan lain iya, sebagainya, kan nggak dapet nggak dapet, mereka. iya iya iya. Jadi ada masalah sensori juga di Jadi situ. nurture lingkungan Iya, itu ngaruh ya. ngaruh Kan banget. ada orang-orang yang meniadakan faktor lingkungan itu. Mhm mhm Padahal mhm itu tadi salah satu buktinya ya. mhm Dan ngomongin lingkungan tadi, selain pandemi, mhm kalau aku tarik ke beberapa tahun sebelumnya, kita kan bicara tentang modernitas, mhm tentang gadget tadi kamu mhm nyebut juga, kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi diciptakan, mereka yang menciptakan ini dan mungkin termasuk kita terlibat di mhm dalam mhm situ, beranggapan bahwa teknologi mempermudah hidup kita, mhm ya kan? Bahkan ada tagline beberapa brand teknologi kan gitu kan, "Teknologi ini akan mempermudah hidupmu." mhm. Fasilitas hidup makin mudah dengan teknologi. Harapannya. Nah, tapi ya kan, baik anak maupun orang tua di zaman sekarang dengan makin modernnya zaman, justru makin cemas. Why? Kenapa?
Ada ya? Iya, apakah sebenarnya aku curiganya gini, apakah sebenarnya ada yang berubah gitu dari cara kita hidup dulu sebelum mungkin pada waktu itu mentok paling Friendster Mhm. lah ya. Friendster, Kalau Friendster Pet. pet atau tarik mundur lagi adalah wartel, Oh iya, wartel, warnet ya. wartel warnet. Aduh kelihatan banget ya usia kita ya. Itu zaman dulu Mhm. cara hidup kita, memproses stres kita, apakah berbeda dengan cara hidup dan memproses stres kita di zaman sekarang? Mhm. Gimana menurutmu? Ini menarik banget memang untuk dibahas ya. Kalau kita bisa katakan ya Mas ya, zaman sekarang kita hidup nih, Iya, ini sebenarnya kayaknya zaman yang paling mudah iya, di sepanjang sejarah hidup manusia ya iya, nggak sih iya. sebenarnya? Apalagi Cuma dengan adanya ChatGPT sekarang, iya, AI dan AI. lain sebagainya Iya, gitu. iya. Cuma Cuma ironisnya kenapa anak-anak ini kok kayaknya kita lihat makin makanya cemas Mas, dan dari dan sisi orang tua, mereka juga semakin banyak yang kelelahan secara mental. hmm, hmm, iya, Jadi terkadang kalau kita lihat lagi orang pulang hmm, ke rumah iya. itu malah rumah itu adalah tempat yang berisik buat mereka, bukan lagi buat tempat pulang, kan Pulang gitu ya, ya. bukan tempat istirahat lagi rumah Iya. malahnya. Gitu. Oke, oke. Saya sering, ketemu dengan anak-anak Hmm, gitu ya, yang hmm, kayaknya memang terlihatnya ya nggak ada apa-apa, hmm, baik-baik aja di luarnya gitu ya. iya, Tapi kalau kita coba kulik lagi lebih lanjut, hmm. mereka sebenarnya nggak percaya diri. Nggak percaya diri? Nggak percaya diri, kemudian dia, takut dibandingkan, Pembandingan, takut tidak cukup baik ketika nanti, tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain iya, iya, sekitarnya. iya, Pun di heeh. orang tua juga sama Orang tua sebenarnya. juga ada Orang sisi tua juga itunya. ada sama Hmm, gitu. Mereka, sebenarnya lelah secara mentalnya hmm, lebih kepada cemas karena mungkin perkembangan anaknya seperti apa, hmm. ngurusin emosi anaknya seperti apa. Oh, kok Di anakku nggak kayak anak si iya, ibu itu itu, perbandingan si banget. bapak itu Iya. gitu ya? Oke. Jadi pada dasarnya, nggak usah deh kita, mereka lelah dengan mentalnya dia, Iya, sama rutinitas sehari-harinya aja tuh mereka udah lelah banget iya, gitu. Dan terkadang ini juga jarang diangkat kan. iya, Kalau untuk parenting kan gimana caranya kalau anak tuh begini begini begini, kita yang hmm, harusnya gimana, kan iya, kayak gitu iya, ya. iya, Tapi sebenarnya ini juga, worth it juga buat diangkat gitu, karena memang ini sesuatu, faktor-faktor yang mhm, sebenarnya saling berkaitan. berkaitan kan Selama ini gitu. parenting lebih fokusnya ke gimana caranya mengendalikan anak, ya kan? Mhm. Padahal kalau kita lihat lebih luas, sebenarnya juga ada sisi dari orang tuanya Iya, yang pengen dimengerti. yang pengen dimengerti. Bahkan orang Iya, tuanya sendiri pun juga mengalami kecemasan dan iya. itu mempengaruhi sehingga anak itu Cara jadi dia cemas. iya benar. Jadi itu why-nya itu ya, kenapa kok sekarang ini orang jadi makin cemas, Mhm. orang tua dan anak. Kemudian juga kalau kita coba tilik lagi ya Mas ke belakangnya, Ya, zaman kita deh dulu ya, gitu. Kita dulu itu terbiasa dengan menunggu giliran. Kalau menunggu kita giliran. bosen, Hmm, kita gimana caranya ya, berkegiatan gitu ya. benar. Dan sangat erat dengan ketidakpastian, kan Iya, gitu ya. Belum dijemput nih nunggu setengah jam, nggak langsung kan, "Pinjem dong, handphonenya, untuk pesen gurunya," apa gitu ya, iya, dan iya, lain sebagainya, iya, minta tolong kasih tahu mama dan papa dan lain sebagainya. Tapi bedanya kan kalau untuk anak-anak sekarang, mereka hidup di zaman yang serba mudah, serba cepet juga. hmm. Jadi untuk, mereka kecewa juga nggak ada latihannya gitu. Jadi minim proses di Minim situ. proses dan minim latihan kecewa. Yes. Dari sisi orang tuanya juga, Bukan hanya dari sisi bukan anak ya dari nih, anak ya. nih, dari Dari sisi sisi orang orang tuanya tuanya juga. gimana? Mereka karena juga dunia ini semakin cepat, Hmm, instan dan lain ya, sebagainya, mereka juga kadang-kadang orang tua tuh cenderung nggak sabaran kan. hmm, iya, "Dek, Kak, pakai sepatu dong." "Lama banget sih pakai hmm, sepatunya, sini mama yang iniin." "Pakai baju dong," misalkan gitu. ya, "Cepet ya, udah cepet ya," ada gitunya kan. ya, "Lama banget sih, sini mama yang kancingin," gitu. hmm, Nah, di situ anak-anak juga meng-capture kan, ketika orang tuanya cemas, dia hmm, bisa lihat dan ya, juga secara tidak langsung anak ini juga diajarkan untuk kurang toleransi kan dengan toleransi ketidaknyamanan. ketidaknyamanan, iya, dan mengglorifikasi kecepatan ya, Itu dia.
tidak mengapresiasi proses yang memang Mhm, tidak bisa secepat itu kan. benar. Yang penting hasil hasil hasil. Hasil, ya. Tapi terkadang, entah si anak dan juga orang tua juga butuh menyelami si prosesnya itu. Proses itu. Lalu gimana supaya nggak cemas? Ada tips, ada saran nggak? Gimana supaya mungkin tidak cemas, bukannya tidak cemas, tapi mengurangi kecemasan. Mhm. Biar cemas nggak berlebihan di masa yang serba cepat sekarang ini. Sebenarnya sih kita balik lagi sih Mas ke ritme manusia. Ritme manusia. Gimana ritmenya? Di mana kita memang manusia itu kan pada dasarnya hakikatnya butuh jeda. Iya. Iya. Kita butuh jeda kenapa? Kita butuh mengistirahatkan otak ataupun tubuh kita barang berapa detik atau berapa menit sebelum dia loncat lagi ke kegiatan yang baru. Biar tahu dulu nih, siap-siap gitu kan, abis ini kita mau ngapain. Kemudian mungkin juga batasi distraksi. Batasi distraksi. Oke. Dengan semakin banyaknya input-input dari media sosial ataupun lingkungan dan lain sebagainya, kita juga butuh batasi distraksi biar apa? Ya biar fokus dulu dan hadir secara utuh kan Iya. pada saat kegiatan itu gitu. Dan yang terakhir mungkin ya fokus ke prioritas ya Mas. Fokus ke prioritas. Karena gini, terkadang kan kita itu ketika kita tahu kita punya kontrol atas kegiatan tertentu, cemasnya naik apa turun? Turun kan? Turun. Karena kita tahu nih kita punya kontrol di sini nih. Dan juga mungkin juga menghemat energi kita untuk mengerjakan hal-hal yang memang seharusnya dikerjain sekarang. Iya. Kalau prioritas kan gitu ya, kita bisa petain tuh mana yang bisa dikerjain sekarang, mana yang bisa ntar Nanti dulu deh. atau didelegasikan yang urgent atau nggak urgent gitu-gitu Kan ya. ada skemanya tuh. Iya. Itu Jadi sih, emang tantangan banget sih Mas. tantangannya, tapi tipsnya itu tadi ya. Iya. Kita perlu jeda, yang namanya manusia memang perlu istirahat, perlu jeda. Lalu prioritas tadi, ya kan. Kurangi distraksi, ya itu yang jadi tantangan sekarang. Iya. Ya. Dunia digital atau gadget itu sepaket barangkali dengan overstimulasi. Kayaknya semua orang ngalamin gitu, ngalamin overstimulasi itu. Gimana caranya kita tahu bahwa kita ini sudah overstimulasi? Kan kalau ngomongin kecepatan ya, atau tadi kamu bilang bahwa manusia ini memang bisa dikatakan tidak bisa terus ngegas cepet terus gitu, ada jedanya. Ini bukan mesin. Iya, bukan mesin. Tapi kan nggak juga terus sama sekali tidak ada kecepatan. Maksudnya sama sekali kalau speedometer di mobil itu bukannya 0 gitu. Tapi juga bukannya terus 200 atau terlalu cepat gitu. Nah, ini kan Kali ngeremnya kali ya Mas ya? iya, nah ini bagaimana cara mengukur atau kita sadar, oh aku ini sudah overstimulasi atau belum? Terutama orang tua dan anak ya. Nah, itu cara taunya gimana? Atau batas-batasannya gimana? Overstimulasi pastinya ini berkaitan banget dengan screen time, Screen time. gadget. Zaman sekarang siapa sih Mas yang nggak pegang gadget kan gitu ya? Bener. Orang dewasa kayak kita. Iya. Anak-anak juga. Usia sekolah apalagi? Cari tugas gadget. Oh iya, Apa anak-anak Google, sekarang. apa segala Iya, macam iya, AI dan bener lain ya. sebagainya. Itu kalau misalkan pun kita strict nggak bisa nggak boleh gitu. Nggak bisa sebenarnya. Bener. Bahkan di sekolah pun mereka pakai anak kuliah. Presentasi deh pakai apa? Iya sih. Masa pakai HP yang zaman kita dulu gitu ya? Anak-anak kuliah sekarang pada ini ya? Iya. Pada laptop. PowerPoint apa kan bagus-bagus itu sebenarnya. Iya, kalau di zaman dulu tuh kalau HP banget kan HP dan masih Iya. nulis gitu. Iya nulis. Masih Pakai fotokopi. spidol yang kan kalau ada temen yang rajin nyatet gitu ya. Ya udah selesai kuliah fotokopi catatan itu gitu. Sekarang udah nggak ada. Apalagi kamu dosen kan? Iya. Kamu dosen di Mercu Buana. Berarti kamu ngasih tugas ke mahasiswa-mahasiswi digital? Digital, ada kelas offline-nya langsung, tapi kan pakai penjelasannya juga PowerPoint juga. Kalau misalkan kelas online, mau pakai apa dia kalau kita nggak pakai Gmeet atau Zoom kan gitu ya? Ngumpulin tugasnya? Ngumpulin tugasnya G-Drive. Ada juga
Oh iya ya, nggak mungkin nggak Iya, ini. ada juga aplikasinya yang memang dari kampus gitu. Jadi terpusat di situ semua, ya tugas, ya kuis, ya UAS, UTS Oh, gitu. Kita buat nginput nilainya juga, grading bu nilai, pakai sistem, absen? sistem, Sistem sekarang sistem. pakai ini sidik jari gitu atau Ada, nggak bisa mau titip yang absen mana? dong? Nggak bisa titip Nggak absen kayaknya. bisa, nggak bisa nitip absen. Nah, zaman dulu kan masih tantangan. Jeleknya gitu ya? Iya iya. Iya. Oh gitu, berarti kembali ke overstimulasi itu Mhm, sesuatu yang memang, orang nggak mungkin nggak bersentuhan dengan gadget ya? mhm, Lalu apa mhm. tanda-tandanya overstimulasi? Overstimulasi itu, pada dasarnya gini, kadang-kadang kalau kita ketemu sama orang lain gitu Mmm, ya, mhm, kayaknya kita ngeliat nih, kayaknya dia pegang gadget terus gitu. mmm, Cuma mungkin orang itu bisa bilang, "Aku nggak apa-apa kok, saya nggak apa-apa kok, mmm, anak-anak saya di rumah juga nggak apa-apa," gitu mmm, misalkan. mmm. Tapi yang perlu kita pahami adalah overstimulasi itu bukan hanya terkait seberapa lama kita pegang gadget kan. Bukan seberapa lama, Iya, tapi bukan durasinya, bukan durasinya, tapi tapi lebih tercermin di perilakunya sebenarnya. perilaku yang kayak gimana? Kayak misalkan, Contoh, eee, susah fokus? susah fokus, Oke, kesulitan meregulasi emosi, overthinking, bisa jadi akibat dari itu ya? ah, Akibat dari overstimulasi? anak-anak, ini Ya, tuh orang tua tadi. Kalau anak-anak misalnya, gangguan tidur, gangguan tidur biasanya itu bisa Sabtu Minggu tuh, ada beberapa yang memang punya aturan kan, Senin sampai Jumat saya nggak kasih gadget, misalkan mhm, gitu ya. Sabtu Minggu kasih, kasih, tapi sampai mana nih pendampingannya kan gitu. mmm, Biasanya tetangga, jam 8 jam 9 nih dia udah ngantuk, kok ini mmm, masih terang benderang gitu matanya gitu. iya, Kan kita nggak tahu mmm, seberapa lama paparan si gadget seberapa itu. Gitu Mas, jadi oh ya, overstimulasi itu bukan hanya terkait dengan durasi durasinya, penggunaan atau kita lihat si orang tersebut pegang gadget, iya, tapi kita terlihatnya itu dari perubahan perilakunya kan. perubahan perilaku. Oke, Mhm, itu jadi tanda-tandanya dan akibatnya iya bisa iya bisa sampai ke situ tadi ya, tanda iya, apa, akibatnya bisa gangguan tidur, mhm regulasi emosi yang nggak baik. mhm. Yang reaktif Iya dan lain iya. sebagainya nanti kita juga bahas ya. Iya Jadi iya. senggol bacok gitu kan Iya jadi iya, jatuhnya jadi kan. gampang marah. Heeh, gampang marah, Kalau gampang overstimulasi ini kesel. sebenarnya sebelum rame gadget Mhm digital, mhm mhm. seingatku dulu ngomongin psikologi pendidikan, kamu sebagai psikolog pendidikan kan tentu ini ya, apa, anak kecil, Mhm mmm, mengalami overstimulasi mhm dalam hal misal stimulus dari luar. Contohnya gini, misal pada waktu weekend, mhm anak kecil mhm diajak kondangan, mhm lalu bertemu dengan banyak orang, mhm. apalagi acara keluarga. Iya, Digendong pamannya, pindah ke kakeknya, dipindah ke neneknya, dan sebagainya. mhm Malamnya mhm. atau sorenya di rumah, orang tua akan, "Loh kok anakku tantrum, Rewel, rewel," ya kan? mhm. Itu karena overstimulasi itu. Bisa jadi. Oke. Bahkan sebelum ngomongin gadget, overstimulasi itu bisa juga Udah terjadi. ada, iya sebenarnya. Dan Simulasi itu kan sebenarnya dari lingkungan macam-macam Mas. ya stimulasi bisa Mhm offline juga ya, dunia mhm. nyata ya, Iya, bukan hanya bener bener digital. bener. Tapi celakanya dengan gadget dan digital, stimulasi ini menjadi mudah sekali Lebih mudah. kita mudah sekali terpapar. Iya, seru kan Iya ngomongin ini? iya. Iya, dan itu challenging banget, menantang sekali Iya, sekarang ini. menantang Ya, bukan hanya buat si anak, tapi dari sisi orang tapi tua. orang tua juga. Kalau kalau ada kemungkinan nggak sih, aku curiganya gini, Mhm aku mhm. curiganya adalah sekarang ini orang lebih terampil menangkap 2 stimulus sekaligus, multitasking. Mhm Jadi kayak misal kamu tadi ngasih contoh, orang, baca atau lihat gadget mhm mhm sambil ngobrol nih sama teman-temannya mhm. gitu. Itu orang itu emang bisa ya baca sambil niat scroll-scroll sambil menangkap Iya, obrolan gitu? Atau karena aku aja ya? Aku nggak bisa soalnya, aku mhm nggak bisa ketika baru ngobrol sama orang, terus aku tuh sangat lemah dalam multitasking gitu. mhm mhm Jadi ya mhm. kalau kalau ngobrol ya letakin, aku baru bisa menyimak gitu. Demikian juga sebaliknya, aku hanya bisa fokus, mencerna apa yang aku baca di gadget ketika stimulus lain nggak ada gitu. Mmm. Apakah sekarang manusia lebih mudah multitasking? Sebenarnya kalau dari
riset-riset yang ada, Iya. ini kita ngomongin Iya riset iya iya dikit ya. iya iya. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Katanya, Iya untuk multitasking itu lebih mudah dilakukan oleh perempuan iya iya. dibandingkan laki-laki. Laki, ya. Tapi di balik itu semua, sebenarnya ada, aku lupa namanya, satu kata namanya micro disconnection kalau nggak salah. Itu tadi Mas, kalau tadi contohnya yang Mas Aji bilang, aku tuh nggak bisa deh, Iya. lagi pegang gadget, nggak sorry, lagi ngobrol, ngumpul bareng-bareng terus sambil pegang gadget gitu Dan kan. dua-duanya bisa aku tangkap, itu kayaknya nggak bisa deh. Iya, nah itu si micro disconnection itu Disconnection, ya. sebenarnya. Jadi ini juga lagi PR aku di rumah sebenarnya juga untuk coba implementasi. Jadi gini Mas, micro disconnection ini adalah satu apa ya, penghalang ketika memang kita dilakuin Iya. sama kita, Heeh. walaupun barang berapa menit, Mhm. itu nanti bisa mengubah kualitas dari relasi ataupun keterkaitan dari suatu keluarga. Contohnya gimana? Misalnya, Ya, gini ya, misalnya. contoh ya, Iya iya misal ya, iya. kita lagi kumpul nih keluarga, gak Acara usah keluarga keluarga gitu. besar deh, Oh, nggak usah keluarga gak usah besar. keluarga besar, Di rumah aja gitu. kita di rumah Orang aja, tua dan di anak. orang tua dan anak. Kita ada di suatu ruang keluarga, Meja makan. meja makan boleh, kita ngobrol nih tadinya, asik gitu Mhm. kan, cair dan lain sebagainya. Kemudian si orang tua, Oke. entah mungkin lagi ada notifikasi atau lain Muncul, celing. sebagainya, atau mungkin dia lagi, Atau marketplace, tiba-tiba online shop, celing. Iya. dia mau lihat nih, tapi sambil ngobrol nih Heeh. sebenarnya, anaknya masih terus ngomong gitu Heeh. kan, tapi kita lihat barang 3 menit aja, Oke. setelah 3 menit apa yang terjadi? Bingung. Akan seasik sebelumnya nggak? Nggak. Putus nggak Karena putus koneksinya? ya. Iya. Gitu. Di situ kalau dari sisi psikologisnya juga, untuk si anak dampaknya kan juga sebenarnya juga ada. Dari sisi anaknya ya. Wah, aku nggak didengerin ya? Hmm. Aku nggak sepenting itu ya ceritaku ya, nggak menarik ya ceritaku. ceritaku. Sementara di sisi orang tua, kan aku udah hadir, aku duduk di situ, kan gitu Iya. ya. Secara fisik. Secara fisik, Ya. tapi pikiran kemana-mana, tapi tidak hadir secara utuh kan di situ. Iya. Itu ya dampaknya bisa sampai seperti itu ya. Iya. Nah ini juga sebenarnya untuk implementasinya nggak mudah. Iya. Iya. Setidaknya, Iya kan? setidaknya kita tahu lah ya. Tahu ternyata sejauh itu dampaknya ya. Terkait dengan overstimulasi tadi ya. Makanya tadi ada batasi distraksi, mungkin masuknya juga ke situ juga. Iya. Dan perlu keberanian sepertinya untuk Iya, membatasi ini kan. benar. Perlu ada obrolan atau komunikasi yang bagus dulu juga. Iya. Kalau di keluarga ya suami sama istri. Mungkin ada ritual-ritual khusus. Kalau misalkan waktunya makan, kita semua di meja makan, nggak ada HP ya. Atau mungkin lagi mau pergi kemana, biasanya di mobil kan masih suka curi-curi gitu. Ya. Ya udah masukin aja di satu tempat dulu gitu. Iya. Jadi kita ngobrol di situ. Ya, itu yang bisa diterapkan langsung ya secara praktis ya. Benar. Ya. Dunia digital. Tentu kita juga bicara tentang sosial media. Sosial media ini erat kaitannya dengan comparison, pembandingan. Seperti yang tadi juga kamu sampaikan, membandingkan. Membandingkan ini kan ada kayak pressure ya, tekanan. Entah itu berupa prestasi gitu. Aku kok nggak prestasi dia ya gitu. Prestasiku kok nggak kayak sekeren dia ya. Atau juga mungkin bahkan sampai perfeksionisme ya. Aku kepingin sempurna gitu. Dan itu dialami banyak orang gitu. Netizen mengalami itu. Kenapa banyak orang merasa harus memenuhi tekanan itu? Fenomena ini sekarang udah kayaknya lumrah ya. Semua orang pengen tampil sempurna. Iya. Semua orang pengen tampil sukses. Dan lebih dibandingkan teman-temannya Iya, gitu. benar. Atau mungkin pengen kelihatan sibuk aja gitu. Yang penting ada kerjaan. Itu ada loh klienku kayak gitu. Iya, ada kan? gitu ya. Kayak yang penting sibuk aja. Iya, yang penting sibuk aja gitu. Pencapaiannya apa ntar dulu, yang penting sibuk dulu. Itu ada yang kayak gitu. Nah, ketika kita terpapar banyak sekali input, apalagi dari media sosial gitu ya. Sekalinya nanti kita ketemu yang sesuai standar kita,
kok ini keren banget ini orang gitu kan. Iya. Jadi ibaratnya kita tuh wah gitu, ada wahnya ke orang ini, Hmm. pasti nanti secara otomatis otak Otomatis kita nanti juga akan bilang, "Aku pengen kayak dia." otomatis ya itu ya? Otomatis Iya jadinya iya. kan. Tapi jadinya gini Mas, ketika, apa ya, kita pengen jadi seperti seseorang Iya, itu jadinya bukan sesuatu hal yang, keren lagi kan, kita kenapa? lihatnya. Tapi lebih kepada bukan kemewahan dan lain sebagainya gitu buat Mmm, si orang ini, mmm, tapi lebih kepada defense mechanism, mekanisme pertahanan diri. mekanisme pertahanan diri. Biar apa? Biar dia merasa aman di Oke, tengah dunia yang kompetitif ini, menurut dia. menurut dia. Jadi why-nya di situ. Kenapa orang, kepingin apa ya, memenuhi tekanan itu Mhm atau, mhm. kepingin sempurna bahkan. Mhm mhm. Jadi Secara karakteristiknya psikologis itu ya? bukannya jadinya lebih ke pembuktian pencapaiannya dia, Mhm, aktualisasinya mhm, dia, cuma lebih tapi kepada jadinya ke, ya tadi, defense aman, mechanism, iya, mencari ngerasa aman. aman. Mmm, Rasa aman, kalau sekarang kan juga ada apa, FOMO, iya iya, fear of fear missing of missing out, out. dan lain sebagainya. Mmm, Dulu mungkin ke remaja kan yang banyak mhm, risetnya. iya remaja. Mahasiswa, siswa SMP, SMA yang udah Masih body image dan lain ya sebagainya. masih ini ya, apa, ada pengaruh peer-nya lebih Heeh, kuat ya. biar bisa diterima, Ya, konformitas, kan kalau mhm, di psikologi sosial iya iya. kan. Cuma kalau sekarang kayaknya nggak hanya Cuma di remaja. lulus kuliah, Iya, ya 30-an bahkan 30, 40-an masih mhm seperti mhm itu ya. mhm. Sekarang orang dewasa juga yang mungkin punya kecenderungan atau tendensi ke arah sana, Iya, jadi jatuhnya ke arah itu tadi, kepingin sempurna dan, rasa aman rasa maksudnya, aman rasa heeh. aman. Ada kaitan dengan kita sebagai makhluk sosial mungkin ya, Iya, sebagai manusia, jadinya needs makhluk kan sosial, itu, needs, iya. jatuhnya. Cuma jadi kebablasan gitu? Iya Lalu dampaknya ke kesehatan mental kita apa kalau terus-terusan iya. berada di momen yang membandingkan diri kita dengan orang lain? Kalau kita coba tilik lagi, tuntutan untuk kita bisa merasa sempurna, Heeh, perfeksionisme, dan mmm, lain sebagainya, itu kan terkadang kalau kita bisa katakan jadinya nggak make sense ya. iya, Karena itu terus-menerus dan sebenarnya nggak ada ujungnya. benar. Ada lagi yang lebih, ada lagi yang lebih. Iya, kalau untuk ya semuanya sih dari usia remaja sampai dewasa, Mmm, itu pastinya akan berpengaruh dengan self confidence, percayaan percaya dirinya diri, dia, self efficacy-nya, bahwa saya merasa tuh saya bisa. Harga dirinya, harga self dirinya. esteem-nya, dan yang paling parah itu bisa menjadikan si orang ini Mhm, lupa sama jati dirinya sendiri. oke Karena dia oke. terus fokus role modelnya siapa, saya Mmm, pengen kayak dia. seperti dia, bahkan lebih dari dia gitu Iya, ya? jadi, apa namanya, kategori sempurnanya tuh dia udah patenkan gitu. Tapi bukan menjadi versi sempurna dirinya, Iya karena dia jadi asing dengan dirinya iya, sendiri ya, based on si orang lain, orang itu lain. yang bahaya. Bahaya ya. Bahayanya kenapa? Kehilangan jati diri itu? Kehilangan jati dirinya Iya dia gitu. iya iya iya. Jadi misalkan, "Kayaknya dulu Mas Aji tuh orangnya begini deh," gitu kan. Mhm, "Kok sekarang lebih ini ya, lebih itu ya," mhm gitu. mhm. Hilang kan jadinya Hilang, ya, iya iya. profil Oke, kita yang profilnya. sebenarnya udah melekat Mhm, gitu. iya Karena untuk kepribadian sendiri kan, itu prosesnya panjang kan Mas, dari iya. kita lahir sampai kita sekolah, SD, SMP, SMA, sampai kerja dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya udah terbentuknya juga nggak instan gitu. Iya iya. Lain halnya dengan perilaku kan, kalau perilaku kan bisa Aku dipelajarin. bisa dipelajari, ya. Kalau kepribadian, Prosesnya, prosesnya udah panjang banget, mmm, terus kalau sampai kehilangan jati dia diri, hilang jadi ya. iya, Oke, jadinya ke mmm, masalah mental. iya iya. Mmm, dengan kondisi seperti itu, penuh dengan comparison, Mhm, begitu mudahnya kita buka sosial media lalu membandingkan, apa yang perlu kita lakukan ya? Apakah ya tadi membatasi itu ya? mhm, Atau ada hal lain yang perlu kita perhatikan? Karena memang kan mmm, ya lagi-lagi dulu dulu belum ada sosial media itu, ini relasi orang tua dan anak mhm ya. mhm mhm. Aku ingat banget aku itu paling mentok aku sebagai anak dibandingin dengan anak
klien itu pada waktu ibu Mhm. warisan. Mhm. Dan itu pun mungkin sebulan sekali atau Mhm. sebulan 2 kali gitu. Ya hanya di momen itu aja gitu Mhm. kan. Pada waktu aku remaja pun juga seperti itu gitu. Sangat jarang frekuensinya dibandingkan. Tapi sekarang setiap kali kita buka sosial media, Mhm. kita scroll, kita membandingkan diri kita dengan Mhm. orang lain. Lalu gimana supaya kita tetap sehat mental kita di tengah penuh perbandingan? Iya, memang sebenarnya nggak jauh-jauh dari si jeda dan Ya, distraksi tadi, ya, pembatasan. Aku juga sekarang lagi nyoba nih Mas, slow morning routine. oke. Dan itu Jadi tidak mudah ya? heeh, Mas Aji kalau misalkan bangun tidur, Iya. yang dicari apa duluan? Iya, handphone. Iya, Handphone iya, kan? iya. Kadang, yang dicari handphone duluan. Iya. Ya AC dulu kek Iya, dicari iya, gitu ya, iya. matiin atau apa Iya. gitu. Sekarang lagi mau coba detox juga nih. Oke. Caranya dengan Iya slow morning routine tadi. Jadi ketika rutin kita bangun. bangun, nggak bisa langsung yang bagus sih 30 menit katanya. Tapi kan Oke. kayaknya harus bertahap ya. Iya, iya, 5 iya. menit 5 menit dulu dulu deh aja. Iya, kayaknya kan iya, gitu iya, ya. iya. Iya. 5 menit dulu deh Heeh. kayaknya. Nggak lihat layar dulu. Iya. Ambil minum dulu kek segelas dan lain sebagainya, Iya. gitu. Begitupun halnya ketika, misalkan aku pulang Heeh. kerja, Iya. itu kan kadang-kadang ransel kerjaannya tuh belum bisa bener-bener dilepas kan. Mungkin ada masalah di kantor atau Iya. apa, habis kena, apa namanya, bukan menghadapi sih, menangani klien, Menangani. beberapa klien kan kadang-kadang keserap juga tuh, Kebawa Mas ya. kebawa juga gitu kan. Menghindari ketika pulang ke rumah, Mhm. kadang-kadang anakku tuh masih kecil-kecil Mas. Oh, usia? Usia yang satu 2 SD, yang satu 5 SD. Oke. Kadang kalau misalkan pulang ke rumah tuh udah yang Mmm. gitu. Kadang-kadang kalau udah capek kan gitu kan, terus boro-boro, "Hai," gitu ya, "Entar dulu ya," gitu, "Mama boleh mandi dulu nggak?" Iya. Gitu ya. Jadi, berusaha untuk menghadirkan memang sosok ibu Mmm. ketika memang pulang ke rumah, ya Bener-bener udah fully present di ransel situ. pekerjaannya atau hal-hal lainnya itu dilepas Lepasin dulu, dulu gitu, ditaruh dulu ya. ditaruh dulu. Oke, oke. Ya ini perlu Mhm. perlu skill, keterampilan yang Mhm. ya perlu dilatih kan. Ada Mas klienku, setelah ngobrol, Mmm. konseling dan lain sebagainya, tahu nih ada masalah regulasi emosi, misalkan Mhm. ini sharing aja ya Mhm. regulasi emosi. Jadi, ya gitu terkadang suka kelepasan kan, Iya. "Entar dulu Kek, sini," gitu Iya, ya. iya, Tapi iya. padahal kan yang mau tuh mama gitu Iya, kan atau papa iya. gitu pada saat ke rumah. Jadi tuh, dia lakukan sebelum dia pulang ke rumah, melipir dulu nih di SPBU kek, beli kopi atau apa gitu, tapi dia diam dulu setengah jam tuh di mobil. Mhm. Untuk ini ya, Menetralkan. dan ada jeda itu tadi ya? Jedanya itu kayaknya, Mas. Ya Dan antar works. jeda antar 2 ruang kan, Iya, work and life, heeh, iya kan? beda setting kan Iya di beda situ. setting. Dan Iya, dia iya. coba untuk menetralkannya dulu, salah satunya dengan itu. Makanya tadi aku sempet, inget, Heeh. ini cerita klien dan Iya, iya. itu Iya, iya. works. Dan it's good point ya Heeh, karena, beda setting, beda ruang kita mhm, perlu perlu pintar, mhm, lihai ya, perlu mhm, lihai untuk, "Oh ini aku di kantor, oh ini di rumah," memang mhm. mesti begitu ya. Itu Oke. PR-nya orang tua ya, Mas, ya. Iya, iya, iya. Nggak ada sekolahnya, Bener. tapi seumur hidup Seumur hidup. belajarnya. Iya, iya, itu, termasuk sekarang ini, pengaruh dari dunia digital ya. Mhm, Kembali lagi itu dampak dari dunia dunia mhm, digital. mhm, mhm, Kalau sekarang, masuk ke obrolan lebih mendalam mhm, terkait relasi orang tua dan anak. mhm, Banyak keluarga orang tua itu, orang tua dan anak itu kan hidup serumah seperti mhm, tadi mhm, kamu mhm, bilang, mhm, pulang ke rumah ada anak kan hidup serumah. mhm. Tapi banyak juga yang minim bonding, Iya, ya kan, minim bonding. Sebenarnya apa yang bikin relasi sekarang ini, relasi orang tua dan anak, koneksi emosionalnya itu minim di zaman modern, di zaman digital sekarang ini? Apa yang menyebabkan? lucu Penyebabnya ya apa? kadang-kadang ya kalau kita pikirin lagi Iya, satu atap, iya, tapi orang tuanya sibuk sendiri, iya, anaknya juga sibuk sendiri. iya. Bonding-nya setipis tisu. Setipis tisu. Padahal di sisi lain, tambah komedi lagi, dalam tanda petik Iya, komedi kan ini sesuatu yang paradoks gitu ya. mhm,
digital handphone itu kan katanya mendekatkan kan, Yang jauh. tapi menjauhkan yang dekat ya, iya kan? Nah Kayaknya itu iya sih. iya dan itu gimana ya? Sebenarnya apa yang bikin koneksi itu jadi minim? Koneksi Iya, apa bonding jadi minim? iya, iya, iya. Kadang kita sama-sama duduk bareng, Hmm, tapi pikirannya kemana, iya. orang tuanya, anaknya kemana. Hmm, Dan ini sebenarnya miris. iya. Karena Miris. kita satu keluarga yang harusnya tempat teraman, ternyaman, tapi kita nggak Terdekat juga ya. terdekat juga, tapi kita nggak bisa jadi satu di situ. Mungkin yang tadi juga si micro disconnecting Disconnection. tadi itu memang kita perlu asah. Bagaimana kita bisa apa? Bahasa kerennya mindful ya. Iya. Hadir secara utuh ketika memang anak lagi butuh. Nggak usah ke anak deh. Kadang juga kan dengan pasangan Dengan kita juga pasangan. perlu Iya, iya, ya. iya. Nggak usah ke anak dulu. Iya. Kita as a team, suami istri, kita harus paham dulu. Apa ya, kalau sensitif dulu lah sama kebutuhan masing-masing. Benar. Kamu lagi butuh apa? Kamu lagi butuh apa? Kamu Iya. pengennya aku gimana kan gitu. Baru Iya. nanti kalau udah solid, baru ke anak-anak. Baru ke anak-anak. Sehingga memang micro disconnection itu perlu, idealnya adalah tidak melakukan micro disconnection kan, ya kan? Ketika memang baru Idealnya ngobrol, ya. idealnya kan, tapi mengurangi lah istilahnya kan, Mengurangi pelan-pelan. ya pelan-pelan mengurangi micro disconnection itu tanpa sadar selama ini kita di tengah asiknya ngobrol tiba-tiba buka handphone. Dan gitu komunikasi sih Mas, ya. Komunikasi. sama anak. Ya. Kadang-kadang gimana kita mau komunikasi kalau kita sendiri juga nggak ada usaha untuk apa ya, punya time yang khusus gitu untuk anak, waktu yang khusus buat Jadi anak. perlu meluangkan waktu dengan Perlu sengaja. banget. Nih, saya sharing sedikit ya. Ya, ya. Saya merasa bersyukur dan beruntung banget dengan ritme kerja saya yang sekarang. Gimana Karena itu? apa? Salah satunya adalah saya masih bisa nganter anak saya ke sekolah setiap paginya. Itu momen yang mungkin selama ini banyak orang menganggap sepele ya. Yes. Padahal itu adalah hal yang sangat bermakna buat Bermakna anak. dan itu salah satu pintu berkomunikasi dengan anak. Let's say perjalanan ke sekolahnya paling berapa sih? 15 menit, 30 menit kan Iya. gitu ya. Tapi di situ, di dalam mobil itu anak bisa kasih tahu atau cerita apapun. Entah dia lagi males sekolah, entah dia lagi nggak mood, lagi nggak suka sama siapa, lagi ngoreksi saya atau papahnya gitu kan. Semua keluar di situ. Yang mungkin nggak keluar ketika kita di rumah. Justru nggak keluar di rumah pada waktu nganter bisa. Bisa keluar, karena mungkin juga sama halnya kayak kita kan. Dia sekolah, pagi sampai siang, mungkin ada les tertentu, capek sebenarnya. Belum lagi mungkin kalau lagi mamanya lagi bener gitu ya. Ayo ngulang pelajarannya bangsa 15 menit atau mungkin nanti ada les apa-apa lagi, mereka udah capek kan. Nah, ketika pagi itu Nganter ke sekolah. dua-duanya fresh gitu. Fresh, ya, Saya ya. fresh, anak-anaknya juga fresh. Jadi semuanya, oh ini mah begini, semuanya keluar. Kalau saya coba refleksi lagi dari misalkan case-case penanganan saya ya, ibaratnya di sekolah, saya di sekolah juga kan Mas, jadi konselor. Nanti sebenarnya kita tuh lagi nabung komunikasi. Nabung komunikasi sama anak. Karena apa? Nanti ada saatnya ketika mereka remaja, SMP deh. Yang dipilih temennya bukan kita. Iya, itu udah terus jadi orang tua bilang, banyak orang tua bilang mengalami patah hati ya. Iya, patah hati. Dia udah nggak. Iya, nggak Sama temennya pokoknya ya. udah. Nomor satu adalah temennya Iya, ya. Apa yang dikatakan temennya lebih bener daripada yang dikatakan orang tua. Bener banget. Nah, kalau kita nggak nabung komunikasi dari kecil, nanti pada saat remaja, mereka bingung cara komunikasi sama kita. Bangun trust-nya di situ. Itu cara bikin bondingnya juga di situ berarti. Gini, kalau misalkan kita di setting konseling ya, klien akan mau ngomong apapun sama kita kalau dia
udah ngerasa aman dulu, Iya, udah ngerasa nyaman dulu. iya, Tapi gimana kalau belum, nggak akan cerita. akan cerita. Dan masalah-masalah di remaja ini nanti akan lebih Lebih kompleks kompleks lagi, lagi. dan yang mungkin, tadinya kita pikir, "Ah, nanti bisalah saya masuk sebagai orang tua." Belum Nah, itu. tentu. Karena memang nabung komunikasinya tadi Heeh, kurang ya. kurang. Jadi disitulah terkoneksinya, Iya, iya, iya. Bondingnya di situ ya. bondingnya di situ. Kalau memang anak ataupun si orang tuanya Hmm, tidak terbiasa terkoneksi dan nggak tahu caranya gimana untuk masih. bisa terkoneksi satu sama lain, itu mati-matian Iya, cara iya. masuknya Masuk nanti ke pada saat pada waktu remaja. remaja ya. Heeh, Ya, nabung momen-momen bersama itu memang dilakukan sejak dini ya. Karena mhm, ketika remaja mereka sudah ada permasalahannya sendiri, iya, ada masalah pertemanan dan sebagainya. Jangan sampai mencari rumahnya justru bukan orang tua. Kan iya, gitu kan. Remaja justru mencari rumahnya, peers-nya. peers-nya atau bahkan ke hal-hal yang tidak sehat kan. Nah, Sebenarnya kan anak remaja itu mencari rumah, iya, tapi tidak didapatkan dari orang tua justru larinya ke sana. betul, Nah, makanya sejak kecil justru ada mhm, menabung, istilah istilah kamu keren sih, nabung nabung, komunikasi ya, mhm, nabung momen-momen yang kelak ketika dewasa anak bisa mengingat iya, itu ya. iya, 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 iya. Aku jadi ingat, pernah aku lihat video, mhm, dan video itu ini apa, bikin mataku berkeringat karena gini, ada, ibu dan anak. mhm, Ibunya, ya anaknya ini udah mungkin SMP lah gitu. Ini orang luar. mhm, Terus ibunya bilang gini, "Aku itu inget kapan pertama kali aku, menggendongmu, kapan pertama kali aku nyuapin kamu, kapan pertama kali aku nali sepatumu, membantu kamu untuk mhm, pakai sepatu. Tapi aku lupa kapan terakhir kali aku menggendong kamu, mmm, kapan terakhir kali aku nyuapin kamu, kapan terakhir kali aku nali sepatumu," dan sebagainya dan sebagainya. Dan ya memang benar gitu kan, banyak orang tua yang inget pertama kali, mhm, tapi ketika remaja, kan ada momen itu, mhm, di mana si anak nggak lagi mau digendong, mhm, ya kan? Dan waktu itu terus si anaknya yang udah besar itu lalu, minta gendong ibunya mhm, gitu, mhm, dan mhm, itu mhm. ya bikin mata berkeringat gitu. Ya, dan ya hubungan relasi orang tua dan anak memang perlu dirawat ya. Dirawat, dan nggak Ya, mudah Mas, iya, merawat iya, itu semua. iya, iya. Apalagi nggak ditabung dari awal, kan Ditabung, gitu. iya. Terus Iya. tiba-tiba ada case tertentu, mau coba masuk, Wah, nggak, rapat udah udah, rapet, iya. susah. Iya, iya. Si nabung itu bukan hanya uang, ternyata nabung, investasi itu juga termasuk Iya, bagaimana menabung momen kebersamaan dengan anak ya. benar, 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 Kalau di dunia benar. kesehatan sekarang ini kan ada nabung otot juga. Jadi perlu Iya, iya, olahraga, menabung otot supaya nanti kelak tua, ototnya masih ada iya, gitu ya. nggak Iya. osteoporosis gitu ya. Iya, iya. Atau istilahnya, sarkopenia, penyusutan otot ketika Mhm, kita mhm, tua gitu. mhm, mhm, Ini mhm, malah mhm. ngomongin tapi tadi otot relasi antara orang Iya, tua dan anak ya. benar, benar, benar. Oke, ini menjelang pertanyaan terakhir, Mhm, tapi karena, ini ngomongin psikologi dan kamu psikolog pendidikan, ada tokoh psikologi namanya John Watson. mhm, Ah, ini John Watson ini menyarankan ketika anak nangis, mhm, anak kecil nangis, orang tuanya diem aja. mhm. Mesti ya Iya, iya, aku istilahnya pernah dengar. apa, cry, pokoknya disuruh nangis nangis aja, Mhm, diemin aja untuk melatih kemandirian anak. mhm, mhm. Tapi ternyata, akhir-akhir ini aku tahu, si John Watson itu mengeluarkan atau menyarankan seperti itu, mengeluarkan teori itu, Karena? karena ada kepentingan industri. Di Mmm, zaman dulu dia dipengaruhi oleh orang-orang industri lah. mhm, mhm, Untuk mhm. kepentingan industri, sisi emosional relasi orang tua dan anak, terutama ibu dan anak, sisi emosional itu perlu ditiadakan. Mhm, mhm, Supaya apa? Supaya jadi lebih ke semuanya ke industri. Jadi anak ya mhm, biarin aja nangis, tidak ada bonding yang begitu kuat gitu. mhm. Sehingga si ibu dan bahkan bapaknya, ya emosionalnya tidak ke anak. Mending ibu dan anak ngurusin kerjaan ibu dan bapaknya, Mhm, suami istri ini ngurusin industri, fokusnya ngurusin ke fokus ke mhm, industri. Jadi buat kepentingan industri, maka ini ada berita gitu, diduga si John Watson ini
menyarankan Mhm teori itu. mhm mhm. Lalu kamu sebagai psikolog pendidikan menyikapi hal itu gimana? Maksudnya sebenarnya gimana sih ketika menghadapi anak nangis? Mhm. Biarin aja, kan ada ini selebgram, Iya. sebagian artis kan begitu Mhm. bangganya, Mhm. biarin, "Oh aku udah bisa anakku nangis di kamar, aku diemin aja sampai dia tertidur sendiri." Mhm. Dari sudut psikolog pendidikan gimana? Sebenarnya, kalau John Watson ini kalau kita tarik lagi ke teori parenting lainnya, Ya, ada dari Diana Baumrin ya, ya, otoriter mungkin, otoriter, iya ya memang ada kan? cenderung Ya dia pokoknya behavior ya kalau nggak salah, behavior kalau apa John Watson emang behavior banget behavior kan? kan Dan dia. meninggal kurang humanis. Iya, Ya, kalau ini kan kalau otoriter yang penting aku bilang apa, hmm, nurut. ya, Anaknya gimana, ya udah yang penting ya. turutin aja kan gitu. Kalau tadi Mas Aji sampein, sebaiknya beneran didiemin atau gimana? Nah, Sebenarnya bukan mendiamkan sih kalau menurut aku, apa? tapi lebih Sebenarnya lebih. memberi ruang dengan instruksi-instruksi juga sebenarnya. Misalkan nih, Oh, anak nangis misalnya ini kita berhadapan dengan anak anak nangis, nangis nih, apa yang perlu kita nangis lakukan? gitu Nah, kan ya. Bisa kita dengan instruksi juga, pendampingannya juga ada jadinya, lebih kepada gini, "Adek sedih, Kakak sedih, mau nangis dulu, nggak apa-apa nangis dulu aja. Mama di sini ya. Kalau udah selesai, bilang aja, Mama di sini nungguin kamu." hmm. Jadi bukan yang terus membiarkan sepenuhnya, Heeh, tapi juga bukan yang terus terlalu masuk sepenuhnya. Karena mhm, ada di sisi ekstrim satunya adalah orang tua jadi ketika anak nangis mhm. terlalu terlibat emosional ke anak. Ada Ada kan yang seperti itu kan? ada. Yang terus, kamu jangan nangis dong, Heeh, gitu. iya ada. Sekarang gini, ketika kita nangis, terus Ya. ditanya, "Mas Aji kenapa nangis?" Kita bisa jawab enggak kan gitu ya, Malah jadi marah malah juga jadi langsung, marah kan, apaan sih gitu. apaan malah tantrum Iya, jadi iya. jatuhnya. Jadi alangkah lebih baik kalau menurut saya, Iya. kita kasih waktu dulu, Tap wadahnya dulu, tapi dikomunikasikan. dikomunikasikan. Sambil nangis nih kan kita tetap bisa bisikin atau, "Mama di sini ya, nanti kalau kamu udah selesai nangis, kasih tahu Mama." Kata Udah selesai nangisnya minum dulu, ya nah, kan, ngobrol dulu ngalor ngidul baru deh, "Kamu tadi nangis kenapa? Sedih ya?" Dapet deh iya, kenapanya, iya. kan gitu. Tapi itu kedewasaan emosi memang jadi sangat Mhm. dibutuhkan dan itu tidak mudah buat orang tua loh Tapi ya. bisa dipelajari. Bisa dipelajari, benar. Tapi Oleh tidak karena mudah. itu ada ilmu psikologi. Ilmu psikologi. Karena biasanya kalau kita berhadapan dengan orang menangis, Mhm apalagi itu pasangan kita, mhm. apalagi anak kita jadi baper nggak sih? Ya kan? Kita Baper, jadi terus, ke-trigger gitu emosi kita mhm. kan, dan susah untuk tadi dengan, mengkomunikasikan seperti itu kan. Mas Oke. percaya nggak, saya itu juga, akhir-akhir ini bukan akhir-akhir sini sih, maksudnya sampai pada akhirnya bisa Iya, seperti itu. seperti itu, mempraktikkan hal itu juga Perlu belajar. proses ya. Proses. Iya, iya, Kalau tadi ada John Watson, ada iya. Diana Baumrin, jangan Nah, lupa kita juga kadang-kadang punya luka iya, dari dari sistem parenting kita sebelumnya. mmm, Zaman kita deh lebih banyak yang VOC nggak sih? iya, bener. Nih, tapi kalau misalkan, mau dikonfront, "Anaknya pada jadi, udah pada jadi dokter, jadi ini, jadi" iya juga sih, Tapi di cuma dalam kan luka, iya kan? Dan luka nah itulah yang ketika menghadapi anak, anak menangis, luka itu yang mhm, muncul lagi ya. apalagi kalau kita lagi lelah secara mental kan, orang Wah, tua nih, tambah lagi itu ya. boro-boro bisa Mmm, positif kan gitu ya. iya, iya, Terkadang itu kalau untuk, pola parenting yang kita dapat dulu, itu kan sebenarnya udah mmm, terinternalisasi kan. terprogram kita ya, Yes, ketika kita lagi tidak dalam lelah kondisi mental, positif, lelah mental, itu secara otomatis loh keluar. iya, Di dalamnya tuh pasti di pikiran kita, "Aku dulu juga diginiin nggak masalah iya, kok." defense mechanism lagi kan. Jadi ya itu tadi Mas, terkait dengan pola parenting yang dulu kita terima, pilihannya cuma kita mau putus rantainya di kita Mhm, atau atau kita ya udah mewariskan itu lingkaran ya, aja kayak gitu, iya. Kalau kita lihat gitu. pola asuh sekarang itu sering jadi reaktif, Mhm, ya atau gampang marah, cepat trigger orang mhm tuanya ini. mhm mhm, Suara langsung keras gitu ketika menghadapi anak yang sedikit aja ngelakuin kesalahan, mhm mhm, suara langsung mhm meninggi gitu. mhm. Kenapa pola asuh sekarang ini
sering terjadi seperti itu? Kita harus jujur dulu deh sebenarnya. Hmm. Untuk orang tua sekarang, Hmm. itu lebih banyak overstress loh. Kenyataan Iya yang nggak? iya. Di zaman sekarang ya. Iya kan? Nggak usah mikirin parenting dulu. Buat rutinitas sehari-hari yang mungkin yang bekerja juga, nggak ayah, nggak ibu, mereka juga punya tekanannya masing-masing. Buat diri sendiri dulu ya itu ya. Nah, itu kan. Kemudian belum lagi ya diri sendiri, Kerjaan. pekerjaan, gimana ngurus rumah dengan masing-masing perannya gitu. Ini belum anak ya, ini Belum belum ke ngomongin anak aja. anak, ini Itu baru aja udah kayak kompleks. tangki kita udah Udah luber ya, udah ambiar ambiar. kayaknya sebenarnya itu. Hmm. Jadi dari overstress itu ya pastinya untuk reaktif tadi Iya. itu ada banget. Iya, modenya memang default mood-nya jadi gitu ya, Iya, karena iya. overstress ya. Tapi sebenarnya saya sih bersyukur ya untuk di Iya. zaman sekarang ini walaupun mungkin ya tadi kita Banyak bisa lihat chaos-nya. negatifnya banyak di media sosial dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya untuk parenting, kesehatan mental itu tuh udah lebih banyak digaungkan kan. Benar, benar Edukasi dibandingkan dulu ya, banget gitu. dibandingkan Jadinya dulu ya. orang lebih aware dan lebih apa ya? Ya proses sih sebenarnya tapi untuk berbenah diri tuh ada gitu. Iya, setidaknya ada kesadaran. Iya, Ya, benar. meskipun masih banyak PR-nya tapi setidaknya Mhm, mhm, dibandingkan dulu. dibandingkan So, dulu. last question ini, Mhm. apa langkah paling realistis Mhm, dari sisi orang tua ya, mhm. untuk mulai memperbaiki cara berrelasi dengan anak? Dimulai dari mana dulu? Satu tadi nabung komunikasi. Nabung komunikasi ya. Setidaknya 10 Hmm. menit aja tiap hari. Hmm. Terserah mau pagi, siang, sore, malam gitu. Karena Atau kan masing-masing keluarga beda-beda nih Iya. kayak itunya. Iya, atau nganter anak tadi ya, di momen nganter anak ya. Itu dulu. Nabung Jadi komunikasi. nabung komunikasi biar apa? Biar kita bisa tetap terkoneksi sama anak. Itu sih. Dan juga pastinya support system juga sangat-sangat berpengaruh. Apa ini support system ini dalam Ya arti dengan pasangan juga. pasangan gitu ya. Atau mungkin juga kan ada beberapa juga keluarga yang nggak hanya keluarga inti di situ. Ada neneknya, kakeknya, om dan tantenya gitu. Kadang-kadang mertuanya gitu. Bukannya nggak bisa, bisa aja. Cuma dengan komunikasi yang baik juga. Tantangannya PR-nya juga banyak berbeda ya. ya. Udah nabung komunikasi agar Komunikasi. bisa terkoneksi dengan anak, dengan pasangan juga, dan dengan lingkungan Lingkungan support ya. system di sekitar kita. Itu langkah paling awal lah ya. Langkah paling awal dan sebenarnya paling mudah Paling mudah. untuk dilakukan. Kalau niat. Kalau niat. Dan kalau tantangannya gini nggak? Ada gini gimana? Ada yang cerita juga gini. Aku itu udah berusaha untuk komunikasi kepada anak. Tapi anak zaman sekarang itu Mas, biasanya gitu. Itu susah untuk diajak komunikasi. Ada tips and trick nggak sebagai orang tua bisa masuk ke anak gitu? Masuk dalam arti bisa masuk dalam obrolannya. Jangankan remaja, untuk anak-anak yang SD. SD lah. Masa susah SD juga? ya, kadang-kadang Challenging juga. kan katanya ilmu parentingnya gini nih. Iya. Tiap hari ditanya, hari ini ngapain Ngapain aja itu? di sekolah kan gitu ya. Iya. Sekarang udah mulai kesini tuh kayak nggak bisa Mbak Winnie diajak ngomong gitu udah males kan gitu ya. Iya. Jadi yang paling mungkin bisa dilakukan adalah kita masuk ke dunianya mereka. Misal, Iya. nggak usah remaja juga, SD juga, Iya. itu udah mulai game online. Iya. Roblox, apa. Dulu ada case juga, ya anak saya sendiri juga, dan ada case juga sebenarnya, tapi itu yang udah SMP lah. Jadi, kalau yang SMP dulu ya. Jadi agak susah masuknya, kan kalau udah counseling gini kan kayak mau ngapain nih, mau apaan gitu ya, mau cari tahu apa kan gitu ya. Jadi saya cari tahu dulunya, hobi kamu apa? Game online salah satunya. Apa yang biasa dimainin? Saya pelajarin Mas, saya download itu gamenya. Jadi saya tahu caranya gimana, baru saya bisa masuk tuh. Kamu udah level apa? Kemarin saya udah dapet ini loh, skin itu loh gitu. Di situ udah mulai tuh. Dia nerima kan. Oh, tahu juga nih orang kan gitu ya. Masuk ke dunia mereka berarti ke dunia mereka gitu. Dari situ lebih gampang masuknya. Atau misalkan dari anak-anak yang lebih kecil, ya dari hobinya dia lah.
Jadi misalkan ada yang hobinya gambar atau mewarnai, ya udah duduk ngedeprok udah di situ. Iya. Gambar apa? Kalau bisa kita ambil juga kertas sembari gambar dan Gambar. lain sebagainya. Di situ bisa terjalin kan komunikasi. Ini kayaknya warnanya lebih bagus ini deh. Dapat tektokannya. Iya. Jadi kita harus jadi temennya anak Jadi temen. dulu, Nah, Mas. iya. Iya, Baru jadi temen jadi baru bisa temennya dulu. masuk ke Dunianya dia. dunia mereka ya. Heeh. Karena ketika SMP, SMA itu akan lebih susah. Apalagi ketika nabung komunikasinya atau nabung momen kebersamaannya kurang. Iya. Maka susah. Benar. SMP, SMA gitu. Bahkan ternyata SD pun juga tidak mudah ya. Ternyata baru tahu tadi kamu cerita Untuk SD beberapa anak-anak anak sekarang itu udah bosen gitu ketika ditanyain pulang sekolah, tadi di sekolah ngapain? Anak ngapain sih, basi banget obrolan orang tua gitu ya. Terus suka ketawa. Iya. Kadang-kadang awalnya kan gitu. Coba biar kenal dulu anak ibu. Coba nanti Pulang dicari sekolah. tahu hari ini Iya. ngapain dan sebagainya. Sekali 2 kali, nggak mau lagi Mbak. Berarti kan apalagi nih yang Iya. harus dirubah Jadi gitu. hobi dan mungkin kalau dari sisi aku bahasa anak-anak itu adalah bermain. Benar. Jadi memang masuknya Explore. di bermain itu Bermain ya. tadi. Ikut bermain mereka, ikut Sesuai gambar usianya. mereka, iya, iya. Main apapun itu ya, termasuk main game online gitu-gitu. Benar. Oke. Ya memang penuh dinamika tapi begitulah, memang kita perlu belajar dan itu bisa dipelajari ya. Iya, itu Ya, bisa ya. Nah, dipelajari. ini buat teman-teman yang kalau mau konseling, mau ngobrol sama kamu, berarti lewat Instagram dulu. Bisa Instagram Di mana Instagrammu apa? @winila, WINYLA. WINYLA. Winila. 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 Oke. Nggak ada wisudawatinya. Nggak ada isu tadi. Jadi teman-teman bisa DM dulu ya nanti Iya, kalau DM mau dulu boleh. konseling sama kamu dan sebagainya ya, terkait dengan relasi orang tua dan anak. Dan kalau mau ikut belajar, mungkin kamu buka kelas gitu nggak sih? Belum sih, Belum doakan ya? saja ya Mas ya. Iya. Nanti bisa kayak Mas Aji. Tapi mungkin bisa lebih baik ya. Tapi ngajar juga kan di Ngajar juga. Mercu ya. Di Mercu Buana, Ya. di sekolah Nah, juga. di sekolah Syafana Islamic School. sebagai psikolog pendidikan. Yes. Oke, terima kasih. Dan mungkin kamu ingin menyampaikan sesuatu yang ingin teman-teman tahu Apa dalam ya? waktu dekat, ada proyek apa dan sebagainya, atau Belum sih. ada? Nanti mungkin akan diupdate di Instagram. Nah, silakan follow ya teman-teman. Mas follow, silakan follow. Terima kasih sudah Sama-sama, Mas Aji. main ke sini, ngobrol di sini, dan juga terima kasih buat teman-teman dan nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Dah.